Ternyata nyali lu gede juga buat datang kemari. Gua kira lu bakalan ngumpet di bawah keteknya lu. Kalau soal nyali, Bang, saya kira biasa-biasa aja. Dan kalau Ayah datang ke sini, Ayah cuma mau tanya, kenapa ya dicari-cari? Kok lu tahu? Namanya juga duren, Bang. Biar diumpetin juga, pasti kendus baunya. Buah duren, buah mengkudu. Makanan anak Raja Malake. Dari kemarin gua pingin ketemu. Rupanya baru sekarang golok gua bakal dicari. Pukul gambang ikat cerutu. Anak bangsawan ikut menari. Siang malam pengen ketemu. Apa sih tujuan abang mencari? Hei Gondrong, ikan tawes, ikan mujair. Ini malam juga gua tebas lu punya leher. Oh, begitu Bang Rombeng. Kayu keras si kayu ramin. Soal tebas, ayo ladenin. Setan lu. Belum kenal sama si Rombeng kali. Iya. Abang jangan lupa anak ayah ya, Bang. La ilaha illallah. Masa sih bini lagi bawa tambur begini bisa dilupain? Tiap dia denger bedung juga pasti dia inget. Tambur. Fatme jangan khawatir. Abang selalu ingat.
Lagian abang juga nggak lame. Begitu abang sampai di sono, besoknya juga barang-barang tek asuk udah langsung dinaikin ke getek. Nah, abang tinggal kawal deh ke Kuitang. Pokoknya sebelum si Entong nongol, abang udah sampai di sini lagi. Nah, kalau gitu lu berangkat deh cepetan. Ntar kesorean lagi. Iya, Be. Patme, abang tinggal ya. Iya bang, hati-hati di jalan bang. Iya bang, lu tahu persis rumahnya. Dia sih nggak pernah punya rumah bang, hidupnya aja pindah-pindah dari kampung no ke kampung no. Suwe lo, jadi kita mau kemana sekarang? Yang ayah dengar dari orang-orang kampung bang, selama dia kawin sama si Patme, hidupnya numpang sama mertuanya bang. Lo yakin dia ada sana sekarang? Kita untung-untungan aja bang. Ah, kena mak manggis aja lo ah. Aduh, segitu aja mare. Ayo. Aja lu baru kenceng lu. Ayo. Ya. Kang, lu tolong jagain Po Patme. Lu tolong bantuin kalau dia perlu apa-apa. Beres bang, jangan khawatir. Kalau masih ada simutang di Kuitang, ada yang berani nyatonin rumah abang. Saya iris kayak kentang. Iya deh, jalan dulu. Bang, hati-hati. Jangan sampai ketagor janda. Iya bang. Berhentiin, Peng. Pinggirin delman lo. Ayo lagi rem, Bang. Iya, pinggirin. Iya, Bang. Kenapa, Peng? Udah sampai? Itu dia rumahnya. Peng. Lo tetap diam di sini ya. Sampai gue sama Bang Kijing baik lagi kemari. Lo ngerti kan? Iya, Bang. Ayo ngerti. Peng. Lo jangan samping lawyer dari tempat me. Ntar kepala lo gue belah jadi dua. Tahu? Emang pala gue kelapa mau dibelah. Sok jago, sama nenek-nenek aja takut lo. Hei, tua bangke, cepet lo kasih tahu di mana mantu lo si Gondrong, hah? Atau anak lo yang lagi bak tambur nih gue bikin awarahum, ngerti? Apa lu pada kagak diajarin sopan santun? Apa lu kagak bisa masuk rumah orang lain, ketok pintu baik-baik? Bilang assalamualaikum kek? Orang kayak gue nggak sempat ketok pintu segala. Goblok, makan tempo. Lo tahu urusan yang gue bawa kemari bukan urusan biasa, tapi urusan berat, urusan nyawe. Sekarang lo jawab, mana tuh mantu lo si Gondrong? Bang, kalau orang datang dengan cara kurang ajar begini, pasti bukan orang punya niat baik. Sekarang mendingan abang keluar deh dari sini. Sebelum ayah teriak, sampai orang Kuitang pada datang royok abang. Hei perempuan bunting, lo kalau ngomong sama gue biar sopan ya. Nih si Kijing nih jagoan Palmere, belum pernah diusir sama perempuan tahu? Ngace dulu bang, datang kayak rampok, ngomong kesopanan lagi. Gue paling benci denger perempuan cerewet. Hah? Anak setan lu, bikin anak gue berdare-dare. Nih, lu pikir cuma lu yang bisa berkelahi? Sekarang lu adepin gue. Pantas juga lo jadi mertua si Gondrong. Biar udah pikun, masih juga galak. Gue bukan galak, gue ngebela hak. Lu udah ngeganggu gue, nyelakain anak gue. Nih lantaran mantu lo si Gondrong, dia yang ngebunuh Bang Rombeng. Gue kemarin disuruh bek marjuk, lo tahu? Dia abang kandungnya Bang Rombeng, yang sekarang jadi bek di Palmerah. Lu tahu, si Gondrong kepaksa ngabisin si Rombeng karena dia ngebela dirinya. Asal lu tahu aja. Gue nggak mau tahu. Yang penting bek marjuk minta,
supaya gua bawa pulang kepalanya si Gondrong. Kalau si Gondrong nggak ada, kepala mertuanya juga boleh. Daripada gua pulang ngosong. Nih, lo boleh sambut. Airnya mana, Po? Iya bang, sabar nape. Aduh, Pak Yuyun, Apa sih? rasanya kagak masuk di akal deh. Ada orang dibunuh di Kampung Kuitang. Udah gitu, Pak. Gue juga tahu. Kemana tuh orang? Udah gitu, Pak. Kagak ketahuan siapa pembunuhnya. Belah. Iya Sin, gue juga kagak habis pikir. Berani-beraninya dia nyelakain keluarganya Bang Gondrong. Tuh ilih, Pak. Kalau ada Bang Gondrong di rumah, tuh kacok-kacok bakalan dibikin sunde. Bisa aja lu. Muksin. Enak aja Muksin. Nama aye Bang. Muk. Ya. Ya deh, terserah apa mau lo. Ini gua kasih tahu. Orang setiap berani ngebunuh keluarga Bang Gondrong, pasti dia jagoan juga. Makanya lo kalau ngomong jangan asal ngejeblak aja. Bisa runyam urusannya. Ya. Lagian kenyataannya emang begitu. Mau diapain lagi, Bang? Sin, Ya. katanya Pak Lewasiman dipenggal ya? Kalau menurut Mak Lihun yang mandiin mayatnya, emang bener, Pak. Anggota badannya kagak lengkap. Bener kepale. Keceng. Biadab bener ya? Kudil Gondrong. Dari mana aja lo? Baru sekarang lo nongol. Hah? Saya minta maaf, Bang. Saya bener-bener minta maaf. Ngomong apaan lo? Gelagapan kayak orang dicekek setan. Duduk yang tenang. Sekarang gue mau nanya sama lo. Bagaimana kejadiannya? Sejak kejadian itu, Bang, saya lari ke kampung rambutan. Terus? Saya ngumpet di rumah cing saya. Maafin saya, Bang, ya. Pantesan. Lo gue cari-cari kagak ketemu. Gua kira lo udah diculik sama tuh bajingan-bajingan. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo lihat kejadiannya? Kagak, Bang. Waktu itu, sehabis saya nganter abang naik getek, terus saya mampir dulu ke warungnya Po Yuyun. Habis makan, saya balik ke rumah abang. Terus? Begitu nyampe, saya kaget. Melihat rumah abang, pintunya melompong, berantakan. Astagfirullahaladzim. Pok, Pok Fatma. Pok, Pok, Pok. Pok, kenapa bisa jadi begini, Pok? Urusan siapa sih? Sampai lo. Saya mutang, masa Pok lupa? Cepetan ceritain. Siapa yang bikin Pok jadi begini? Pok nggak kenal persis siapa orangnya. Dia ngaku namanya si Kijing Ami Kimo, jagoan Palmere. Ya tapi urusannya apa? Ujung-ujung datang kemari, bikin Pok jadi begini. Disuruh sama Bang Maco Palmere. Abang seperut Bang Robeng sedang mengalung hati tangan Bang Gondrong. Pak! Bek Marjuk dari Palmere. Bener, Bang. Kata Pok Fatma sebelum dia habis. Tapi, Bang, Pok pesen kalau bisa Abang jangan dendam. Pagi Bang Bek. Gimana sih kerjaan lu, Jing? Sampai nyari juga. Belum lu tenteng kepala si Gondrong kemari. Pan, kepala mertuanya udah aisrain Bang Bek.
Yang gue minta kepala si Gondrong apa mertuanya? Hah? Si Gondrong, Bang Bek. Yang ngebunuh si Rombeng, si Gondrong apa mertuanya? Si Gondrong, Bang Bek. Lantas, kenapa bukan kepala si Gondrong yang lu tanding kemari? Sekarang juga gue minta lu berdua si Kimong berangkat ke Kuitang. Ya? Catat di dilihat lu. Ya? Jangan sekali-sekali lu berani injek Palmere sebelum lu bisa tenteng kepala si Gondrong buat gue. Ngerti? Iya. Roman-romannya, suasana hidup Kuitang masih gawat, Bang Bek. Gawat kenapa? Saya yakin orang-orang di sono pada siage jaga kampungnya. Duh, iya. Lu kalau ngomong sama gue jangan pakai macam-macam alasan. Siage bapak moyang lu. Cepat sekarang lu berdua berangkat dari si Gondrong sampai dapat, ya? Iya, Bang. Terus lu tebas batang lehernya, lu tenteng kepalanya bak kemari, ya? Gua bakal pajang di pasar Palmere. Ngerti? Iya, Bang Bek. Gitu. Lu pada berangkat. Cepat. Apa nunggu lupa? Iya, Bang Bek. Yuk, Bang. Yuk. Bang Marjuk kok marah-marah terus sih? Kalau begini terus-terusan, ayah jadi nggak betah. Ayah mau pulang aja deh ke Petamburan. Tuh, lu salah tangkep dah. Sini ya. Begini. Abang bukannya marah sama Roma, ya? Abang lagi ngomelin tuh dua bebek yang goblok banget. Masa cuma abang suruh nenteng kepala si Gondrong, kagak ada yang becus. Kan kebangetan. Kok abang dendam banget romannya? Tentu aja abang dendam. Asal lo tau aja ya, hutang arte, bayar arte. Hutang nyawe, bayarnya kudu nyawe. Ngerti nggak lu? Abang kejam amat sih. Bukannya abang kejam, Roma. Abang maunya tegas. Jadi laki-laki, kalau kagak tegas, bisa jadi banci. Ngerti nggak lu? Allahu Akbar. 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 Jadi yang datang kemari 2 orang, Bang. Bener dong. Namanya si Kijing sama si Kimung. Katanya sih dia pada jadi jagoan di Palmere. Kok Abang yakin kalau dia suruhan Bek Marjuk? Yang pertama, lantaran dia datang dari Palmere, kampungnya Bek Marjuk. Yang kedua, lantaran dia pada nginep di Kuitang di Gang Kemang Sepatu di rumah almarhum Cirombeng. Lu juga tahu kan? Bek Marjuk abang kandungnya Cirombeng. Iya. Ayo udah tahu dari si Mutang. Nah, ini dari si Caming, tukang kebun yang ada di rumahnya Cirombeng. Katanya dia lagi pada kasak kusuk ngatur bagaimana caranya ngedebak lo. Pokoknya tugasnya nenteng kepala lo ke Palmere. Si Caming bisa dipercaya. Dia teman gue dari kecil. Nah, kalau gitu, Abang kasih tahu sama dia. Kalau si Kimung atau si Kijing nanyain dia, kasih tahu. Ntar malam si Gondrong jaga di gudangnya Cek Asuk di Gang Kenange. Kalau dia nyamperin lo bagaimana, Drong? Emang gua lagi nungguin dia, Pak De. Stop di depan. Ya, stop. Ya. Mudah-mudahan ini malam kerjaan kita beres, Bang.
Soalnya gue udah kangen banget bang, sama bini gue yang masih anget. Ah, lo. Baru mau kerja udah mikirin perempuan. Ntar sial lo. Jangan dong bang. Hei Ping. Ya bang. Lo tunggu di bawah pondengan sana. Begitu gue beres, kita langsung kebut kepala mere. Biar Bek Marjo lihat kepala si gondrong yang masih seger. Beres bang. Kalau perlu, nih kuda saya suruh terbang. Hah, lagunya kayak jagoan kagak koboynya. Salah, bukan pala si gondrong yang dicopotin. Biji beton lo pada dicopotin. Nah. Lo yakin? Si gondrong ada di sini? Kan si Caming yang bilang kalau nih malam dijaga di sini. Ah, mudah-mudahan aja dia nggak lari ngeliat kita datang. Udahlah kita mau lagi palingnya. Kok nggak kelihatan ada orang ya bang? Tentu aja nggak kelihatan. Pasti dia ngumpet, goblok. Tikus got. Buju buset. Lo pada nyari gue? Hah? Suwe lo. Kalau mau nongol, jangan dari belakang. Dari depan kalau lo berani. Bikin kaget gue aja. Oh, lo yang namanya si Gondrong. Keren juga lo. Kebeneran deh. Jadi gue nggak susah-susah nyari lo, Drong. Tinggal gue teng-teng kepala lo. Buat Bek Marjuk. Lo berdua udah nenteng kepala mertua gue. Udah ngebunuh bini gue. Ame anak dalam kandungannya yang gak punya dosa. Sekarang rasanya udah pantas lo bayar tanggung jawabnya. Hei, Nek Kijing sama si Kimung. Jagoan andalan Bek Marjuk. Di Palmere, nama gue berdua. Bisa bikin orang pada meriang, tahu? Di Kuitang, cuman Banci yang takut dengan nama lo berdua, tahu? Bangsat, ngehina lo. Hei, bisa daleman. Sini lo. Ya, mampus juga dah. Gue nyari. Hei, kusir. Lo dengar gak gue panggil? Apa mesti gue nyamperin lo? Hah? Iya bang. Ntar ya dateng bang. Iya. Cepat. Iya bang. Ayo. Ayo sambung umur gua. Ampun bang ya, melayang juga deh. Dapat tuh turun? Iya bang. Ya Allah. Ampun bang Gondrong. Saya nggak tahu apa-apa. Saya dari tadi cuma tidur di delman bang. Udah bangun. Asal lu tahu, gua nggak pernah ngebunuh orang yang nggak berdosa. Saya nggak punya dosa kan bang. Bukan lu yang nentuin berdosa apa kagaknya, tapi yang di atas. Nah, sekarang lu bawa tuh mayat ke Palmere. Serahin sama Bek Marjuk. Dan lu kasih tahu bahwa dia udah ngejalanin tugas dengan baik. Cuman saya yang belum berhasil. Nih, lu kasih sama bininya almarhum. Dan lu kasih tahu, gue minta maaf lantaran bikin dia jadi jande. Iya bang. Sekarang saya berangkat. Pada lewat kagak lo? Gua kata juga apa? Pada nyari penyakit lo, ngelayanin Bang Gondrong. Kalau pada joprak begini,
Mendingan gua ngekepin babunya Cek Abun. Paling-paling gue ditangkap kawin. Aduh. Wah, jangan-jangan gua ngikut mati gimana nih? Hah? Ayo, cepetan. Ayo, cepetan Ronggeng, tulungin gua. Ayo cepetan. Aduh, kagak ada orang berangatu. Kerja begini-gini amat gua. Ya, aduh abang, golongnya. Mentong. Dasar kuda sial. Kuda jereng. Udah ketahuan puunan. Masih juga mau diembat. Pusar saya disedotnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini Mak Ipa, adik kandungnya Bang Siman yang dari Cilengsi. Mak baru dengar kabar musibah kemarin dulu. Waktu itu ada orang Kuitang yang mampir ke rumah emak. Oh iya, kalau begitu Ayah minta maaf, Mak. Ayah gondrong. Oh iya, Mak juga udah tahu. Sebelum lu kawin sama si Fatmel, Bang Siman datang ke Cilengsi ngabarin emak. Emak hampir lupa. Ini si Hasna, anak montok emak. Empok sama abangnya udah pada kawin semua. Tinggal dia satu-satunya yang masih betah nemani emak di rumah. Niat mak kemari, pertama mau nengokin lu. Lu kan anak mantunya Bang Siman. Biar bagaimana, mak sudah anggap kayak anak sendiri. Nah, yang kedua, nih ada titipan dari Bang Siman. Yang mak rasa paling pantas kalau emak nyerahin sama lu, mantunya. Daripada disimpan di Cilengsi terus. Titipan apa, Mak? Nanti lu lihat aja sendiri deh. Nih. Golok siapa nih, Mak? Bang Siman dulu jagoan yang paling ditakuti di Cilengsi. Serente dia kawin, dia pindah ke Kuitang. Hartanya ditinggalin semuanya, termasuk nih golok. Dia titipin sama emak. Itu bekas darahnya Dek Semper, yang kerjanya cuma jadi ketua company. Ayo Ronggeng, nyampe juga Ronggeng. Selamat Ronggeng, kagak jadi mati di dengan Ronggeng. Ayo berkat kerjasama. Diam. Buset. Sekimung meski jingting. Kerjaan siapa bisa hancur-hancuran begitu? Pakai nanya gua lu, banyak macem-macem. Gua kepret demek lu. Ayo cepat, kasih tahu Bang Bek. Gitu aja marah. Gua habis begadang. Man kagak belek mata gua. Kelihatannya sih kagak, Bang. Ngadepin anak buah yang goblok kayak begitu. Gua kan udah pesen wanti-wanti. Jangan injak palmere kalau nggak nenteng pala si gondrong. Mendingan Bang Bek lihat aja dia sendiri. Dia pada ada di delman speaking. Emang anjing kurap. Lu lihat, gua suruh ngapor aja pada nggak mau. Mesti gua juga yang nyamperin. Bang.
Pajajaran. Kerjaan siapa, Ping? Kerjaan siapa? Kerjaan si Gondrong, Bang Bek. Anjing! Bang, Ada apa, Tang? abang ditungguin sama Ipah. Emangnya ada apa? Po Hasna sama Ipah mau pulang. Ke Cilengsi? Lah iya, masa ke Belanda. Yuk, kita balik. Abang duluan dah, saya mau sholat. Gua rasa dia jatuh cinta sama Po Hasna. Emangnya kenapa sih? Buru-buru pulang? Emangnya kenapa? Lu udah bosan sama Cilengsi? Atau emang lu udah betah tinggal di sini? Ah, kagak, Mak. Cuman... Mau kemana, Mak? Gondrong? Sekarang hati emak udah lega rasanya. Udah ketemu Gondrong. Yang dulunya emak cuma kenal namanya. Emak. Emak sama Hasne, terima kasih udah bisa nginap di sini 3 malam 4 hari. Sekarang emak mau permisi pulang ke Cilengsi. Emangnya Mak tinggal di Cilengsi sama siapa? Berdua sama si Hasna. Emang kenapa? Ayo juga cuma tinggal berdua sama si Mutang. Apa maksud lu? Kalau Mak bete, rasanya kepengen Mak, Asne, nggak usah balik lagi deh ke Cilengsi. Ya, Mak? Kalau emak nggak balik ke Cilengsi, terus emak tinggal di mana? Rasanya bosan juga. Tiap hari mesti makan di warung. Soalnya, maklum deh, nggak ada yang masakin di rumah. Ya Allah, si Hasna itu belum bisa masak. Nanti kalau keasinan, bagaimana? Lebih baik keasinan daripada nggak ada sama sekali.
Abang yang enggak aja. Gali tali dibikin kalung. Anak gajah bermain tali. Tali ditarik, putus ujungnya. Kalau Hasna mau senyum sekali lagi, mati berdiri juga abang bersedia. Tali ditarik, putus ujungnya. Jangan disambung, gunain rantai. Apa yang abang arep sih dari diri ayah? Udah jelek. Gak punya harta. Burung elang, burung merpati, terbang tinggi di awang-awang. Berani sumpe, berani mati. Cuman Hasna yang abang sayang. Bisa aja abang. Air laut siapa yang ngasinin? Ya Allah Ta'ala dong, nah. Burung terbang di awang-awang. Mati ditembak. Raja pemburu. Di mulut abang bisa bilang sayang. Tapi di hati sih, siapa yang tahu? Kandang perkutut, taruh di kolong. Beli tambang, ikat pintunya. Kalau takut abang ngebohong, nih, belada di abang. Lihat hatinya. Dokter kali pakai ngebedah segala. Bukan, dukun. Bang, rasanya kita cukup lama di sini. Ntar di rumah mengharap-mengharap lagi. Yuk, kita balik. Bener-bener nggak habis pikir dah. Si Rombeng, si Kijing, ame si Kimung kan bukan sembarang juare. Kenapa bisa jadi pecundang? Ame jagoannya masih bawa kencur, kayak si Gondrong. Kalau menurut ayah sih, dia belum benar-benar begitu hebat. Cuman aja lagi kebetulan. Kalau saya perhatiin Bang Bek, semuanya matinya malam Selasa. Coba Bang Bek pikir. Kalau si Kijing, ame si Kimung emang bener. Matinya malam Selasa. Tapi si Rombeng, apa juga sama? Percis Bang Bek. Bang Rombeng matinya juga malam Selasa. Ayah ingat bener. Kalau malam Selasa kita nggak bisa ngelawan dia, terus hari apa dong? Ya kita cari jalan apesnya Bang Bek. Rodok lu, kayak dukun kendi aja lu. Dari mana bisa tahu hari apesnya? Hah? Gampang Bang Bek, gampang. Bang Gondrong punya kekuatan di hari Senin sama Sabtu. Orang yang punya kekuatan di kedua hari itu biasanya, menurut hitung-hitungan saya nih Bang Bek ya, Rebo ketemu Rebo, Jumat ketemu Jumat. Kalau nggak Rebo, Jumat Bang Bek. Sok tahu lu, Met. Lah bener, Pok. Masa saya bohong? Pokoknya kalau ada Rebo sama Jumat, jangan jagoan yang kelas 1 ngelawan si Gondrong. Jagoan yang kelas 3 aja juga dia udah keok dia. Nah, barusan lu bilang, kalau hari Rabu atau Jumat, si Gondrong pasti kalah biar kata ngelawan jagoan kasteri. Iya kan? Bener Bang Bek. Sebab hari apesnya dia. Iya. Ini hari apa? Hari Selasa Bang. Percis. Persis kenapa? Besok pagi-pagi lu berangkat ke Kuitang. Lu hadapin si Gondrong, ya. Kalau omongan lu bener, lu pasti menang lawan dia di hari apesnya. Besok kan hari Rabu. Tapi Bang saya
Udah deh, nggak usah pakai tapi-tapian. Subuh-subuh, lu berangkat. Baliknya lu tenteng kepala si gondrong. Habis perkara. Rasain lo. Sok ngeramal sih lo. Aduh, gimana urusan sih, Ding? Nah lu ngomong ngesel ngejeblak aja. Bener. Mana gue udah janji sama babunya cek abun ntar malam. Kok tumben ya? Udah beberapa hari ini Bang Gondrong kagak pernah makan lagi di sini, Tang. Ketemu langganan baru kali yang masakannya lebih enak dari gue ya? Simpo rumahnya udah kangen sama Bang Gondrong. Tang, kagak usah diresiain deh. Dia itu kan udah pindah ke warungnya Neneng Poncol kan? Kagak. Kan montokan Simpo mesti Neneng. Kurang ajar lo. Kalau di sini enggak, di sana enggak, habis di mana dong dia makannya? Ame ngupinya. Masa iya dia puasa berhari-hari? Ya makan di rumah. Kan saya juga hampir 2 minggu nggak makan di sini. Boro-boro mau tanyain. Di rumah? Siapa yang masak? Kan sekarang ada Po Hasnah sama Mak Ipah yang masakin sama nyuciin pakaian Bang Gondrong. Hasne? Hasne mana? Anak Kuitang bukan? Nah, keponakan Wasiman yang baru datang dari Cilengsi. Sekarang dia tinggal di sini mamaknya. Pantes dia kagak pernah nongol lagi. Rupanya dia lebih senang masakan Cilengsi daripada masakan Kuitang. Tuh, duitnya. Saya pulang dulu. Aduh, udah Anci. Buta mata lu. Nyeruduk aja kayak kebo celeng. Gue colok mata lu. Bang Utang mau kemana? Buru-buru amat sih. Lagian gue mau ngapain di sini? Mau ngadu anggar sama lu? Itu Bang Utang ngomongnya kasar banget. Kasar. Empok. Bang Utang sendirian aja. Bang Gondrong kemana? Dia udah ada ngekepin. Ngekepin? Iya. Empok kali yang ngekepin. Pok, Ayo bang. bikin kopi. Buat. Iya deh bang. Silakan duduk. Ding, hah? Duduk. Kagak sekalian mam dulu bang. Ntar terus bobo. Ya sayang. Gayu ngotek. Kalau gue nggak ngajak ngomong, jangan ikut ngomong. Gue beranting meleduk lo. Petasan kali. Pakai meleduk segede. Si abang galak banget. Ding. Abang jangan sembarangan ngomong. Aye kan cumannya Aye aja yang ngelarinya keliru. Salah. Salah. Perempuan apa yang memedik lo? Gini-gini juga bekas jandanya Bang Gondrong. Ngerti enggak? Itu kenapa si Gondrong? Iya dong, kenapa? Gimana nih sekarang? Abang mau tak aja. Gue nggak bercanda sama lo. Emang siapa yang mau bercanda sama abang? Kalau mau bercanda, ntar malam aja. Emang serikaan kali. Udah deh bang, jangan ngelarin yang begituan. Ding, lu jangan ikut campur urusan gue. Lu belum kena si Mehmet kali ya? Aus bang, minum dulu ya. Kurang ajar lu ya. Aduh, pantai gue sentil. Nih rasain. Aduh. Gua kerjain lu ya. Kurang ajar. Udah pulang sana. Pak, si abang tuhnya kecil. Bisa aja. Itu Baji. Berani nyampe sangkangan aja. Coba ingat dulu. Awas. Aduh. Bang Bek, buka pintu cepetan bang. Bang Bek, bang. Aduh. Dasar anak sial nggak pernah makan sekolahan lu. Anak babu lu. Emangnya orang tua lu nggak ngajarin?
Apa pantas lu datang ke rumah orang teriak-teriak tanpa perasaan sama sekali? Ini rumah Bek, tau nggak? Apa pantas? Enggak Bang Bek, Nah, kalau nggak pantas, kenapa lu kerjain? soalnya ada urusan penting Bang Bek. Urusan penting apa lagi? Urusan si Mehmet. Si Mehmet? Mana dia? Apa udah beres dia misalnya kepala si gondrong? Cepet banget. Bukan paling si gondrong Bang, tapi paling sendiri yang pecah bermise Bang. Bujuk buset deh. Mana dia? No, di delman si Piping. Hah? Udah enggak apa lama-lama sendiri. Sial amat nasib lu, Met. Kerjaan si gondrong, Ping. Bukan, Bang. Dia jatuh dari kereta api. Nah, bukannya dari mana lu, Ping? Enggak, Bang. Dia pergi berdua sama si Diding. Iya Bang, ayah nih kereta. Supaya nggak bayar, ayah berdua duduk di bordes. Tahu-tahu ya lihat, dia miring. Terus nyungsep ke kolong kereta Bang. Nah lu, kenapa bisa begitu? Rupanya dia ketiduran Bang. Suwe banget nih anak. Jangan-jangan semalam dia begadang lagi di kamar babunya Cikabun. Kan kemarin dia bilang, kalau hari Rebo, si Gondrong apes. Dia jaye. Kok sekarang malahan dia yang berantakan begini, Bang? Dia salah ngitung hari kali, Po. Ya, apes banget nasib lu, Met. Bukannya mati berkelahi, mati jatuh dari kereta. Urusannya apa kira-kira? Bang Marjuk manggil gue. Ya, urusan apa lagi, Bang? Kalau bukan urusan motong orang. Kalau urusan janda, nggak bakalnya dia manggil abang. Kalau gitu, lo balik aja duluan. Bilang Bang Marjuk, ntar malam juga gue udah nyampe di sana. Bang Bewok. Saya bawa delman. Bakal ngambil abang bawa ke sana. Lo apa gue ngatur, ha? Maafin, Bang. Merot sana. Maafin kalau saya salah, Bang. Ayo jalan duluan, Bang. Gila si Bewok. Baru jadi jagoan modalnya Bewok aja udah sombong. Kalau gue jadi si Gondrong, gue cabutin tuh Bewoknya satu-satu. Ngomong-ngomong, begini, Wok. Lu nggak keder kan? Berjabat sama dia? Bang, selama si Gondrong masih doyan nasi, aye kagak bakalan keder, Bang. Tapi kalau dia udah makan batu kali, baru aye keder juga. Kalau gitu, sekarang tuh, gua perskoten segitu dulu, ya. Ntar kalau lu udah hasil nenteng kepala dia, gua tambahin dah 3 kali lipat, ya. Beres, Bang. Pokoknya sediain aja duitnya. Besok ayo babat kepalanya si Gondrong. Baru buka, Po. Abang. Iya, Bang. Duduk dulu deh. Mau ngopi apa mau sarapan? Dua-duanya juga boleh, Po. Iya deh. Maaf nih, Bang. Ayah belum sempet pakai baju. Nggak apa-apa, Po. Malahan ayah jadi betah duduk di sini. Jadi abang genit ah. Ngomong-ngomong, kok sepi banget, Po? Namanya juga baru buka, Bang. Ntar siang-siangan dikit. Baru deh tuh kayak rayap ngumpul di sini. Apalagi yang dagang butuh banget. Abang. Si Gondrong juga sering datang kemari, Po? Dulu sih, saban hari mangkal di sini. Tapi serente adanya perawan dari Cilengsi tinggal di rumahnya, dia kagak pernah mampir lagi ke sini. Bininya, Po? Ini sih belum, tapi udah kumpul satu rumah. Kumpul koboi dong. Nah, kebetulan itu si Mutang yang tinggal satu rumah sama Bang Gondrong. Orang baru datang udah diomongin. Gua nggak ngomongin elo, Tang. Si Gondrong. Soalnya nih abang yang bewok ini nanyain abang lo. Gua bilang
Semenjak ada yang alus-alus di rumahnya, Bang Gondrong nggak pernah lagi mampir ke sini. Yang halus lain lagi, Po. Sagon. Dia masih suka jaga malam di gang kenang ya? Enggak tentu, Bang. Pinde-pinde, Bang. Kalau kagak salah, malam ini dia jaga di pasar Senen. Ya kan, Bang? Bang. Tadi di warung Po Yuyun ada tamu dari luar Kuitang. Siapa? Kagak tahu, Bang. Saya juga baru ngeliat sekali tuh orang. Cuman saya jadi bingung. Kelihatannya tuh orang serius banget nanyain Abang. Terus dia nanya apa lagi? Kagak sih. Cuman Po Yuyun bilang kalau Abang jaga malamnya suka pindah-pindah. Nah, ntar malam katanya Abang giliran jaga di pasar Senen. Bener, Bang? Kok dia bisa tahu sih? Dulu Abang pernah cerita sama Po Yuyun sewaktu Abang sering makan di warungnya. Sekarang justru Abang curiga sama tuh orang. Jangan-jangan dia suruhan Bek Marjuk lagi yang dari Palmerah. Yang mau nenteng kepala Abang? Kalau gitu, ntar malam Abang kagak usah ke pasar Senen. Enak aja Bang ngomong. Ntar kalau tuh toko ada yang bongkar, bagaimana? Kalau Bang Gondrong celaka, gimana? Nyawa sih di tangan Tuhan, bukannya di tangan Bek Marjuk. Jalan, Beng. Ayo, Abang naik. Cepat. Ayo. Oh, lo yang namanya si Gondrong, yang udah ngirim Bang Rombeng, Kijing, sama Kimung ke negeri sono. Namanya ayah Bang Gondrong, Bang. Tapi bukan ayah yang ngirim ke negeri sono. Kalau semua udah jatuh tempo, mesti pindah. Cuek banget lo, pakai ngomong jatuh tempo segala, kayak perjanjian jual beli kebun aja. Kita hidup di dunia kan kontrak, Bang. Kalau udah sampai masanya, kita kudu pindah. Kayak nyari aja. Kalau Abang udah jatuh tempo, Abang kepaksa pindah. Tapi gue datang nih hari buat ngasih tahu sama lu. Kalau lu udah jatuh tempo, buat pindah ke negeri sono. Lebih baik Abang pulang sekarang. Lantaran ini bukan urusan Abang, tapi urusan Bek Marjuk. Urusan Bek Marjuk sekarang jadi urusan gue. Kalau jago bayaran udah terima duit, segala resiko siap diambil. Jadi kita terusin, Bang. Pakai nanya segala lagi lo. Terusin. Sampai lo atau gue jatuh tempo.
Kejajaran dirodok. Kagak ada barang atu anak buah yang bisa diandelin. Semuanya cuma doyan ngegares. Doyan duit, ame doyan bikin anak. Tapi kalau soal bangklai, sesumbar doang kayak gledek. Masa bejaban sama si gondrong yang anak kemarin sore aja pada mampus? Emangnya dia punya ilmu apa sih? Dia kan sama-sama kita. Sama-sama makan nasi. Beraknya juga sama-sama tai. Iya nggak? Kalau begini nage-nagenya, sebaiknya gua sendiri yang turun ke Kuitang. Kenapa mesti abang? Percuma dong punya anak buah begini banyak. Kalau abang mesti turun tangan sendiri. Anak buah yang mana lagi yang masih ada kebisanya bakal diadu? Hah? Nih, si Diding sama si Naib. Ayam sayur dia. Nih, si Bibing. Tampaknya kayak orang sarap. Ya. Ame bini dia takut, ya kan? Ayah bukan takut sama bini, Bang Bek. Kalau nggak dikasih kan, kesian. Nih, Cintong. Diam lu. Gua udahin picak lu. Jadi siapa lagi kalau bukan gue sendiri yang turun tangan ngadepin si Gondrong? Hah? Ambil aja jagoan bayaran, Bang. Biar mampus lagi kayak si Bewok. Hah? Ambil yang lebih jago dong, Bang. Kagak ada yang lebih jago di Betawi. Selain gue, Bek Marjuk. Bagus. Jadi, kalau urusan si Gondrong mau cepet kelar, beres, kagak ada jalan lain. Selain gue turun sendiri ke Kuitang. Tapi, Bang, Diem lu. Hah, ini perempuan kalau dikasih hati, mau terus ikut campur urusan lelaki. Lu jadi perempuan, urusan lu dandan, ambil di kamar. Titik. Urusan bengkelai, urusan lelaki. Tahu? Tuh kemarin, kalau kamu bangun jar gue. Cepet. Supaya malah gue, siani. Abang. Udah balik, Bang. Udah. Kok pakai buka baju segala? Emangnya mau ngapain, Bang? Kagak, cuman mau ngebeli kayu bakar. Ntar kalau Asnya memang mau masak, nggak ada kayu bakar kan repot. Kagak usah, Bang. Biar ntar ayam masih Muhtang yang ngerjain. Mendingan abang ngaso dulu tidur. Kan udah semalaman abang kagak tidur sama sekali.
Kenapa, Bang? Abang merasa bersyukur sama Tuhan yang udah ngirim Asnah, yang mau perhatiin abang. Ah, Abang. Kirain kenapa? Udah deh, Abang tidur dulu sono. Hasni udah rapiin tempat tidurnya, Bang. Iya deh, makasih. Biar ayah yang bawa, Bang. Hei, Pok. Gue mau nanya sama lu nih. Ada si Gondrong di sini. Ada perlu apa ya, Bang? Lu belum jawab pertanyaan gua. Lu udah nanya gua lagi. Bang Gondrong masih tidur. Habis jaga malam. Dia bukan habis jaga malam. Habis bunuh orang, tahu? Kalau dia habis membunuh orang, emangnya kenapa? Hah? Polisi bukan. Company juga bukan. Kenapa jadi lu ikut campur sih? Saya sih, Pok, bukan ikut campur. Cuman majikan saya yang kurang senang. Kalau majikan lu nggak seneng, anak gue si Gondrong ngebunuh orang suruhannya, suruh dia datang kemari. Jangan pakai kirim ayam kampung model lu begini. Yang datang ke rumah orang sonder assalamualaikum. Buset, nenek-nenek nggak kenal kaca. Gua dikata ayam kampung. Habis apa dong? Ayam Belanda? Ayam Belanda bersih. Nggak dikir kayak lu begini. Gini aja, Pok. Saya ada pesan buat Bang Gondrong. Ada pesan apa? Bang Gondrong, ada pesan dari Bang Bek. Dia pesan apa buat gue? Habis maghrib, abang sudah datang ke depan warung Po Yuyun. Kalau gue nggak datang, bagaimana? Kalau abang nggak datang, rumah abang mau dibakar sekalian isi-isinya. Lu bilang sama Bek Marjuk. Habis sholat maghrib, gue nemenin dia di sana. Ya, Bang. Ayo balik duluan ya, Bang. Emangnya Abang benar-benar mau nyamperin Bek Marjuk? Hasna nggak kepengen kan abang dibilang pengecut? Insya Allah, ini yang terakhir. Mak harap juga begitu. Mak cuma bisa doain supaya lu dilindungi sama yang di atas. Makasih, Mak. Non. Yusuf mana sini belum datang ya? Oh iya, Ayo milih buruan jalan nih. Tidur nyari. Iya, tungguin apa, Bang? Lalu jalannya. Bisa ngomong Pelan banget sih. Seperti itu kemalaman. Iya, Bang. Ayo, balik. Balik. Gawat. Benar, Ping. Dia mau datang ke sini. Lah bener, Bang. Dia sendiri yang bilang sama saya, habis sholat maghrib, dia mau datang sendiri ke kampung ini. Lu kasih tau persis. Di depan warungnya ini janda yang Baheno. Persis, Bang. Yang kayak abang pesen tadi. Ya, kena ada gua. Dasar orang kampung sialan. Perak sembarangan aja. Kenapa, Bang? Pakai nanya lagi. Tuh, lu lihat sendiri. Dasar janda sial. Meletet sembarangan aja. Mangkenya, Bang. Lain kali kalau jalan, jangan lihat ke bawah juga, Bang. Jangan dongak ke atas aja. Lo ya namanya si Gondrong. Hah?
Baru ini hari gua bisa ngeliat tampang lu. Iya, lu emang pantas jadi jagoan. Hah? Biar badan lu kasar, dedek, tapi muka lu cakep. Ayo juga baru nih hari lihat Bang Bek. Kelihatannya sih cukup matang. Mateng bukan sembarang mateng. Mateng direbus di dalam kenceng. Gue datang bukan sembarang datang. Datang buat nebus nyawe si Rombeng. Sapu aren di atas peti. Rebus telur setengah matang. Musuh haram kalau dicari. Tapi pantang ditolak kalau dia datang. Goreng pisang minyak kelapa. Hah? Anak perawan bajunya mere. Gondrong, nyawe lu rangkep berapa? Hah? Berani nantang bekal mere. Jamur merang di atas papan. Papan jati. Banyak di hutan. Bang Bek. Soal nyawe, urusan Tuhan. Ayo minta maaf deh. Kalau Bang Bek mati duluan. Pejajaran. Pintar juga lo bekelit. Hah? Saya petokai. Kalau ini ngikutin aja. Lo baru tahu sekarang ya? Gue bukan kayak adik gue si Rombeng.
Ya. Wah, Bang Bet. Lewat juga, Bang. Ya. Ayo. Wah, apes banget nasib lu, Bek. Gua kata juga apa? Lu belum pantes pakai belangkon juara. Mendingan juga gua yang jadi Bek.